Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 9 April 2024, tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Alai mauliate madi debata napa monang hita marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan Kristen bukanlah sebuah pencapaian pribadi manusia yang dihasilkan oleh ketaatan kita dan usaha untuk setia kepada Tuhan, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Itulah sebabnya selebrasi iman kita berpuncak pada kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan sengat maut, yaitu dosa-dosa kita. Kalau kita baca ayat 55 dalam 1 Korintus pasal 15 ini, selebrasi iman itu memang terkesan arogan dan menantang kekuatan dosa. Sebagaimana dituliskan di sana, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kalimat ini terlihat sebagai ungkapan keyakinan akan kemenangan mutlak atas kuasa maut. Karena kemenangan atas kuasa dosa inilah sesungguhnya rasa syukur yang sangat mendalam bagi kita. Dengan pemahaman itu, kita diajarkan untuk mendalami 3 hal. Yang pertama adalah tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jauhkan diri dari kesombongan, apalagi dari sikap membanggakan diri atas capaian-capaian rohani, seperti kesalehan, ketaatan kepada aturan-aturan agama yang sering kita bangga-banggakan. Kemenangan kita tidak dihasilkan oleh kesalehan dan ketaatan kita dalam beragama, tetapi itu sungguh-sungguh pemberian Tuhan. Jika saat ini memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal beragama, memiliki banyak talenta dan prestasi-prestasi rohani, tetaplah rendah hati. Sekali lagi alasannya adalah karena tidak ada seorang pun di antara kita yang diselamatkan oleh karena kesalehan, oleh ketaatan dan kebaikan kita. Kita semua adalah tebusan Kristus. Kristuslah yang memenangkan hidup kita, sehingga dialah yang layak menerima pujian dan rasa syukur kita. Yang kedua, dengan menyadari hal itu, maka firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam menghadapi tantangan iman kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, karena sudah nyata tidak seorang pun di antara kita yang dapat menang melawan dosa. Hanya dengan mengandalkan pertolongan Tuhanlah kita akan diberi kemenangan. Dan yang ketiga, sahabatku semua, bukti dari rasa syukur kita atas kemenangan kita oleh kebangkitan Kristus, kita diajak untuk senantiasa mengobarkan semangat pemberitaan kemenangan itu, sebagaimana ajakan Paulus di dalam ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam pemberitaan inilah kita menunjukkan talenta, kemampuan untuk memberitakan Kristus, sehingga banyak orang yang akhirnya turut serta dalam arak-arakan rohani atas kemenangan Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.